Jadi begini, sebelum kita masuk pola makan, kita harus memperhatikan dulu aspek makanannya, gitu ya. Jadi makanan yang disyariatkan dalam agama adalah harus halalan thayyiban. Halal dulu, kemudian baik, gitu ya. Penting sekali masalah halal dan thayyib ini. Pasti Islam mengajarkan, menyuruhkan yang halal dan thayyib ini pasti bermanfaat buat manusia. Boleh jadi makanan itu baik gitu ya, thayyibah gitu ya, tapi boleh jadi tidak halal, atau sebaliknya, boleh jadi dia halal tetapi ternyata tidak baik. Nah, baik ini pengertiannya cukup luas ya. Apakah di bagaimana cara dia memperoleh gitu ya, cara dia memasak, kemudian cara dia memotong misalnya kalau misalnya ayam atau apa gitu ya, sampai penyajiannya pun juga harus diperhatikan dalam kondisi yang baik ya. Jadi semua aspek itu berpengaruh dari aspek halal dan thayyib. Dan semua ini berhubungan dengan manusia, demi kebaikan manusia. Allah menghadirkan hukum ini pasti untuk kebaikan manusia. Nah, terus bagaimana cara makannya Rasul? Rasul adalah Nabi yang ternyata lebih banyak lapar gitu ketimbang kenyangnya. Sampai ada kisah Rasul itu sampai diganjel dengan bata ya, gara-gara lapar sekali gitu ya. Maka itu kenapa orang yang lapar itu sebenarnya lebih sehat dibandingkan dengan orang yang kenyang. Orang yang kenyang itu penyakitnya banyak lah, kolesterol, jantung, stroke. Paling kalau orang lapar paling busung lapar gitu ya. Ya, artinya tubuh itu punya kemampuan untuk mereduksi kekurangan makanan di dalam tubuh yang kita sebut dengan glukosa. Terus bagaimana cara makannya Rasul gitu ya. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa Rasul itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Ini masih dalam perdebatan apakah ini hadis atau pendapat sahabat Umar, ini masih dalam polemik, tapi saya anggap ini ada sebuah kisah seperti itu. Dari sisi medis bahwa makan sebelum lapar ini cukup bagus. Karena kalau kita sampai lapar sekali baru makan, itu bisa menyebabkan keluarnya asam lambung dalam jumlah yang banyak. Terus kenapa berhenti harus sebelum kenyang gitu ya? Karena kalau kita makan terlalu kenyang bisa menyebabkan overdistensi lambung, lambungnya mekar gitu ya. Sehingga gampang sekali lambung itu luka atau lecet gitu ya. Ibarat balon kalau ditiup makin besar gitu, resiko pecah, resiko tergores sedikit aja langsung rusak gitu ya. Maka itu sering juga nih kalau ada pendapat, jangan telat-telat makan. Harusnya ditambahkan lagi, jangan telat makan plus jangan makan sampai kenyang-kenyang. Karena itu berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan lambung kita. Ditambah lagi masyarakat kita yang pola makannya ini yang harus dibenarkan. Rasul itu punya kebiasaan makan itu ya sambil duduk ya, tidak sambil berdiri gitu ya. Ini pasti ada maksud gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa lambung itu letaknya kan di kiri ya. Ya, terus pencernaan dari mulut kemudian belok kiri. Maka itu Rasul mencontohkan bagaimana makan dengan mengangkat kaki ya, meninggikan kaki kanan ya. Ada yang bilang begini, maaf ya, ada yang begini gitu ya. Pokoknya kanannya ditinggikan. Sehingga tujuannya adalah untuk mengganjal daerah sini, sehingga makanan sempurna akan masuk ke daerah lambung. Maka itu kenapa makanan dengan ngikutin ini mencegah makanan itu tidak mengendap di esofagus. Jadi ada lambung, kemudian ada esofagus. Nah, esofagus ini sering terjadi penyakit yang namanya esofagitis atau radang esofagus akibat makanan yang tidak masuk ke lambung, tapi dia ngendap di sini karena bentuk esofagus ini begini, baru masuk ke lambung. Kenapa bisa seperti itu? Karena sering makan sambil berdiri, standing party gitu ya. Maka itu Rasul tidak merekomendasikan untuk makan dengan cara standing party atau makan sambil berdiri gitu ya. Ini yang jadi permasalahan. Terus kemudian lagi Rasul biasa makan dengan menggunakan tangan gitu ya. Dan tangannya pun juga 3 jari gitu ya. Kenapa nggak 5 jari? Karena kalau 5 jari dilihatnya juga jelek gitu ya. Jadi ngunyahnya jadi tidak sempurna. Ibaratnya porsi gigi sekian, terus kemudian versi enzim sekian, tiba-tiba langsung banyak. Maka itu proses pencernaan menjadi tidak sempurna. Maka itu kenapa sedikit gitu yang ngunyahnya dalam jangka waktu yang lama. Dan kebiasaan kita kan ngunyah sebentar telan. Nah, ini yang bermasalah gitu ya. Dan Rasul habis makan tidak langsung minum banyak.
Kan kalau kita habis makan banyak sekali. Karena itu bisa menyebabkan enzim, kemudian asam lambung menjadi lebih encer gitu ya, dan tidak tercampur sempurna dengan makanan. Jadi boleh minum banyak tapi nanti setelah 2-3 jam kemudian. Tujuannya biar apa? Supaya enzim tercampur dengan sempurna. Dan habis makan Rasul punya kebiasaan menjilat jari. Ternyata itu mampu merangsang pengeluaran air liur. Jadi kayak efek menghisap. Nah, jadi asam lambung air liurnya keluar banyak, enzim keluar banyak, sehingga pencernaan menjadi lebih sempurna. Nah, ini gambaran sedikit bagaimana Rasul mensikapi makannya seperti itu, gitu ya. Ditambah lagi Rasul juga punya kebiasaan jangan makan kemudian langsung tidur. Maka itu kan ada hadis yang mengatakan hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras, gitu ya. Hati keras ini banyak persepsi, gitu ya. Tapi persepsi saya bisa menyebabkan gangguan kerusakan hati. Mungkin bisa menyebabkan sirosis akibat proses fermentasi di usus yang terlalu lama. Kan kalau habis makan terus tidur, maka gerak usus melambat. Nah, ketika melambat, kuman yang ada di situ akan mencerna makanan dalam waktu yang lama, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang merusak hati, diantaranya skatol, indol, nitrit, dan itu sangat merusak hati. Maka itu dilarang sekali habis makan tidur. Apalagi nanti di bulan Ramadan, kebiasaan itu yang kadang-kadang habis sahur tidur lagi. Nah, itu yang jelek kira-kira seperti itu, Mas Afwan.